warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Zona Sigma. Hai, ini pertama kalinya program divisi media yaitu podcast. Nah, di sini sebelum kita membahas apa yang mau kita bahas, kita harus perkenalan dulu ya. Karena katanya tak kenal maka tak arifan dong. Oke. Pertama dari saya dulu ya, perkenalkan nama saya Vina Astasabila yang di sini hari ini akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sebelah saya ada CEO media kita, Mas Edi Permana. Di sebelahnya ada Mbak Vika. Dan di sebelah juga ada Mbak Nafisa. Nah, di sini kita adalah divisi media dan Sigma. Apa sih itu Sigma dan media? Kita akan bahas sedikit. Sigma adalah suatu komunitas yang ada di Indonesia itu yang menaungi para mahasiswa teknik matematika, dan divisi media ini adalah salah satu divisi yang ada di Sigma, dan divisi media ini bergelut di dunia kepenulisan. Ngomong tentang kepenulisan nih, gimana para anggota media dari pengalaman, dari karya tentang kepenulisan. Kita dari CEO dulu ya, dari Mas Edi Permana. Gimana? Pertama kita tanya dulu nih, apa sih motivasinya masuk media ini? Oke, motivasi saya sendiri masuk media itu adalah untuk mengajak kepada mahasiswa-mahasiswa teknik matematika yang lainnya agar bisa mencintai, agar bisa suka kepada kepenulisan, membaca buku, dan menambah media wawasannya. Seperti kepenulisan itu bisa juga menjadi tempat untuk kita berkarya loh. Oke, maksudnya bagus ya. Jadi kita mahasiswa matematika tuh harus juga suka menulis, gak cuma hitung ya. Kita juga harus menulis dan berkarya. Oke, ngomong tentang karya, apa aja sih karyanya Mas Edi dan pengalaman menulisnya Mas Edi? Oke, jadi mungkin bukan karya yang gitu ya. Seperti kalau pengalaman, saya sering beberapa kali mengikuti lomba-lomba seperti lomba puisi. Nah, karena saya itu emang suka dan bidang saya itu di kepenulisan puisi. Dan saya juga suka membaca novel. Nah, dari novel-novel yang saya baca dan pengalaman hidup, akhirnya saya itu membuat beberapa puisi yang saya taruh dan saya publikasikan di blog saya pribadi. Oh, jadi Mas Edi punya blog ya? Wah, jadi nanti kalian bisa berkunjung ke blognya Mas Edi. Jadi Mas Edi ini adalah seorang pria yang sangat kritis guys. Wah, kritis sekali. Oke, kita lanjut ke Mbak Vika. Mbak Vika sendiri apa nih motivasinya Mbak Vika untuk masuk ke media ini? Ya, jadi motivasi saya masuk ke dalam komunitas divisi media itu karena saya ingin mendalami bakat saya dalam perihal penulisan. Karena saya dulu itu senang banget menulis dari SD, MTS sampai SMA, bahkan sampai sekarang masih dalam bidang penulisan. Jadi itu salah satu hobi saya untuk membakatkan lebih dalam hal penulisan. Wah, berarti Mbak Vika ini adalah seorang yang sangat suka menulis. Jadi masuk media nih ya. Oke, apa sih karya dan pengalamannya Mbak Vika dalam dunia penulisan ini? Awal saya suka menulis itu karena dulu waktu SD mengikuti lomba cipta puisi, dan itu alhamdulillah mendapatkan juara masuk 6 besar. Jadi kan untuk anak SD kan kalau dapat juara pasti senang ya, akan semangat lagi ke depannya. Saya harus lebih giat supaya bisa mendapatkan juara 1 atau 2 atau 3. Nah, awal mula dari situ waktu kelas 5 SD saya sudah memulai ada ide untuk membuat cerita. Jadi dari SD, MTS sampai SMA itu saya menulis cerita. Kan dulu belum bisa memakai laptop atau komputer. Jadi saya dulu itu nulisnya di buku tulis, pakai tulis tangan gitu. Terus kan MTS sama MA modal, kan nggak boleh bawa HP gitu. Ya, jadi nulisnya di buku tulis lagi. Nah, waktu saya membuat buku, waktu pas di buku tulis. Masya Allah, Mbak Vika punya buku guys. Kalian harus baca bukunya Mbak Vika. Apa judulnya Mbak? Oh, tinggal dulu sejenak. Rekomendasi buat kalian baca bukunya Mbak Vika. Wah, luar biasa sekali.
kenalin Mbak Nafisa. Apa sih motivasi Mbak Nafisa masuk divisi media ini? Ya, jadi motivasi saya buat ikut Sigma dan masuk ke media ini karena basic saya juga penulisan. Jadi saya ingin mengasah soft skill biar bisa lebih profesional dalam menulis. Bagus, dan semua penulisan ya. Jadi aku mau tanya nih, apa sih karya pengalaman yang Mbak Nafisa punya di dunia penulisan ini? Mulai sama Wattpad. Oke, di Wattpad sering baca-baca cerita gitu nggak sih? Iya, Iya, saya salah satu korbannya. Iya kan, di situ terus kayak termotivasi lah ya buat nulis. Tapi berhenti waktu mau masuk SMA. Nah, terus kayak udah merenung lama buat nulis. Jadi waktu itu ada satu komunitas menulis itu yang buat saya lagi. Terus saya mulai nulis sama teman-teman penulis lain juga yang udah punya karya-karya di sana. Itu ada salah satu yang udah dipublikasiin. Alhamdulillah udah dicetak di buku juga. Terus satu lagi puisi, kumpulan puisi itu waktu SMA. Karena waktu SMA dulu ada komunitas juga. Terus cerpen-cerpen juga alhamdulillah udah dipublikasikan. Terus terakhir udah ikut lomba esai tapi belum. Oke, Masya Allah banget ya prestasinya, karyanya. Semuanya punya karya, semuanya berkarya dalam penulisan. Apakah di divisi media ini yang masuk harus punya bakat atau harus punya karya dalam penulisan? Menurut Ibu gimana? Dari divisi media itu tidak menuntut harus kalian mempunyai karya atau mungkin berbakat dalam penulisan. Tapi di sini itu kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kemauan kita dalam membaca dan menulis, sehingga dimana kita tahu kan tadris matematika itu sendiri mungkin identik dengan orang yang sering berpikir. Dari media ingin membuktikan bahwa anak-anak tadris matematika juga mempunyai bakat dalam bidang karya penulisan itu sendiri. Jadi tidak harus kalian mempunyai karya, karena di sini kita sama-sama belajar dan juga mengembangkan minat dan kemauan kita dalam hal membaca dan juga menulis. Gitu ya, jadi kalian yang belum menemukan bakatnya di penulisan nggak apa-apa kok ikut median. Siapa tahu dengan kalian masuk median, kalian bisa menemukan bakat tersebut. Nah, ngomong-ngomong podcast ini kenapa sih diadain podcast di divisi median? Penasaran? Kita tanya yuk, kita cek median kita. Monggo sini. Mungkin kalian penasaran gimana sih, kenapa sih dibuatnya podcast ini? Dibuatnya podcast ini itu yang pertama untuk edukasi tentang apa penulisan kepada semua yang menonton di podcast ini, dimana kita ingin mengedukasi tentang bagaimana sih penulisan, bagaimana sih cara menaikkan minat dalam membaca dan yang lainnya. Dan juga nanti mungkin dari video-video selanjutnya itu akan dibahas tentang penulisan seperti lebih dulu seperti puisi dan juga mungkin nanti ada cerpen, cerita, esai di video-video selanjutnya. Jadi tujuan kita itu yang pertama edukasi, yang kedua tujuan dari podcast ini adalah untuk mengajak, untuk menaikkan minat dalam membaca dan juga menulis semua anak-anak yang ada, maksudnya dari matematika ataupun yang lainnya. Jadi tujuan yang pertama edukasi dan yang kedua itu untuk mengajak, menaikkan minat dan bakat tentang penulisan. Oke, tujuan yang sangat bagus ya. Berarti ini mengajarkan mahasiswa tadris matematika harus suka membaca, harus suka menulis. Jangan cuma berputar dengan rumus saja, bosan kan? Nah, kalian perlu banyak pikir guys. Oke, jadi tadi Mas Edi menyinggung tentang video selanjutnya. Jadi kalian harus penasaran ya, ada apa sih di podcast selanjutnya? Stay tune ya, tetap di Zona Sigma.